Di saat beberapa pabrikan itu berlomba-lomba untuk buat mobil mulai dari hybrid, terus kemudian juga PHEV, sekarang ada namanya REEV, bahkan EV. Nah, tapi Geely ini punya mobil ini. Iya, ini dia Geely Coolray, sebuah compact SUV ICE atau internal combustion engine bermesin bensin. Kenapa ya Geely masih pede buat jualan mobil ini? Langsung OTW aja yuk. Hai guys, balik lagi sama gue Jason Andika Syarif. Yes, dan sekarang kita lagi ada di Mandalika International Circuit bersama dengan Geely. Wah, terima kasih banyak sebelumnya kepada Geely Indonesia udah kasih kita kesempatan nih untuk nyobain langsung beberapa lineup model dari Geely, termasuk juga sub-brand premiumnya. Ya, apalagi kalau bukan Zeekr ya. Tapi di sini di antara banyak model line-up-nya Geely di sini yang di-showcase, ada satu mobil model yang sangat menarik. Iya, ini dia. Ini adalah sebuah Geely Coolray. Ya, ini dia kayak mau lengkapin line-up powertrain-nya. Ya, mereka seperti yang kita tahu, mereka itu punya EV, ya kan, punya PHEV juga, ada Starray gitu ya. Nah, sekarang mereka punya mobil ini. Iya, ini adalah Coolray. Yuk, langsung aja kita bahas apa yang bikin mobil ini itu spesial dan kenapa ya kok Geely tuh masih pede gitu jual mobil ini di Indonesia. Oke, langsung aja yuk kita bahas eksteriornya. Oke, sekarang langsung aja yuk kita bahas desain eksterior dari Geely Coolray. Mulai dari tampang depannya nih. Iya. Oh ya, for your information, sebenarnya mobil ini tuh dia punya kembaran ya, basisnya itu di negara asalnya China, itu namanya Geely Binyue. Ya, correct me if I'm wrong kalau gue ucapnya salah ya. Binyue. Nah, terus kemudian di negara tetangga kita, Malaysia, dia juga punya saudara kembar, namanya itu Proton X50. Nah, basically sama, cuman memang beda-beda tampang aja gitu ya. Dan kalau yang di Malaysia tuh denger-denger mereka udah dapat facelift. Nah, ini yang model pre-faceliftnya. Tapi secara tampang masih oke sih kalau menurut gue ya. Oke, kita mulai dulu dari lampunya. Dia pastinya udah full LED di sini ya, udah ada LED projector untuk lampu utamanya, ada DRL LED, dan kalau kita ke lower bumpernya, ya dia sporty, agresif gitu ya, kayak lancip-lancip memang desainnya. Dan di depan itu ada dua sensor, parking sensor di depan sini ya, kalau kita perhatiin. Ini desain grillnya, ya kayak vertikal-vertikal gitu ya, warna hitam, lambang Geely di situ. Jadi di depan nih lumayan agresif lah ya, terus lihat bonetnya nih. Ada garis-garis tegas gitu. Itu aja dari tampang depannya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Ada Kautsar dari Halo Otomotif. Halo. Lagi ngambil juga, iya. Nah, ini dia bagian samping dari Geely Coolray. Panjangnya itu dimensinya di kisaran 4,3 meteran. Jadi memang dia itu masuk dalam segmen compact SUV. Kalau mau bilang kompetitornya, dia bisa bersaing langsung dengan misalkan Hyundai Creta gitu ya. Terus ada Honda HR-V, kemudian ada Chery Tiggo Cross gitu ya. Lanjut lagi, di samping kita dapat velg berukuran 18 inch. Dia desainnya kayak gini ya. Wow, kipas-kipas gitu. Warnanya full black glossy. Dan yang menarik di sini, ini kaliper remnya nih warna merah. Sporty ya, kalau kata Laknas Soto Jangkis, merah itu racing. Profil bannya itu di 215/55 ring 18 gitu ya. Dan karena dia adalah sebuah SUV atau crossover, jadi dikasih kayak cladding hitam gitu ya di sini ya, di fendernya, terus memanjang gitu ya, ada aksen-aksen karbon juga nih di sini di bawah. Nah, untuk ground clearance sendiri dia di minimal itu di 160 mm ya. Jadi masih oke lah buat pemakaian dalam kota gitu ya. Ini kan SUV buat kota ya. Ya, terus kemudian di sini kita dapat spion. Dia cover spionnya warna black glossy. Di sini ada kamera 540 ya, karena memang untuk yang varian, oh ya, by the way ini yang varian flagship. Jadi dua tipe si Coolray ini, ada standar sama flagship. Ini flagship yang lengkap ya. Jadi ada kamera 540-nya. Ini handle pintunya dia udah keyless entry pastinya ya.
gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian belakang dari si Geely Coolray ini. Nah, iya, sama seperti di depan, di belakang itu juga kelihatan sporty banget. Mulai dari, karena ini nih, adanya spoiler. Wah, ini kayak wing spoiler gitu ya. Ada S-nya, wah. Ya, sporty sih ya, dia warna black glossy gitu. Ini cakep sih warna hijau gini ya. Nah, ini lampunya dia udah full LED pastinya. Cuman memang sayangnya untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya itu dia masih pakai bohlam biasa. Di sini ada emblem Coolray, Geely di tengah gede ya, ada parking kamera juga. Dan kalau kita ke bawah itu juga ada parking sensor. Ya, 2 buah sama seperti depan tadi. Nah, ini cuman memang sayang nih kayak ada kayak cetakan-cetakan exhaust gitu ya. Tapi kayaknya exhaustnya ngumpet di bawah harusnya. Terus kemarin ini kayak rear fog lamp. Oke, itu aja dari bagian belakangnya. Sekarang kita coba cek bagasinya yuk. Langsung buka aja. Udah power tailgate, guys. Lumayan lah untuk kelas ini ya. Oke, udah dapat power tailgate ya. Jadi pintu bagasi bisa terbuka secara elektris gitu otomatis. Ini dia ruang bagasinya. Lumayan not bad ya. Untuk bagasinya, kalau kalian masih merasa kurang luas, bisa melipat kursi baris keduanya gitu ya, dengan menarik tuas yang ada di situ. Ya, ini ada partial shelf. Oke, untuk menjaga privacy. Oh ya, dia konfigurasi pelipatan tuh 60-40. Oke, langsung kita tutup lagi. Oke, itu aja dari bagian eksteriornya. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian interior dari si Geely Coolray. Di sini, ya tadi nutup pintunya juga lumayan solid. Oke sih. Untuk bahan door trimnya nih, dia memang di atas ini bahannya dia pakai plastik gitu ya. Tapi plastiknya solid. Terus juga masih ada kombinasi bahan leathernya. Oh iya, interiornya ini untuk yang varian flagship itu dia two-tone gitu ya. Jadi kalau Geely itu sebutnya burnt red dan juga ada warna hitamnya gitu. Jadi kombinasi. Oke lah, jadi nggak bikin bosen gitu kabinnya kalau hitam semua ya, tapi again itu selera ya, preferensi. Di sini untuk bahan kursinya dia sudah full leather seats gitu ya. Ada 3 headrest untuk 3 penumpang di bagian baris kedua, dan kemudian di sini juga ada armrest, ada stoppernya, 2 cup holder. Oke lah ya. Bicara soal legroom, ini oke banget ya, masih luas. Oke deh, ini kan posisi mengemudinya Kautsar ya di depan sini ya, Sar. Betul nggak, Sar? Betul. Tinggi lu berapa, Sar? 187. 187, di atas rata-rata. Ya, memang luar biasa. Nah, di sini untuk tinggi gue yang 172 cm gitu ya, masih dapat legroom yang oke, cukup lumayan luas loh, bahkan nih hitungannya. Foodroomnya oke. Begitu pula juga untuk headroomnya nih, kita lihat headroom, sorry guys. Nah, ini headroomnya masih oke banget untuk tinggi gue, walaupun dia udah ada panoramic sunroof. Oke, itu aja sih dari, oh ya, di belakang sini ada 2 kisi-kisi AC dan di bawah ada 1 buah USB-A port dan ada tempat penyimpanan nih. Ada pocket-pocket juga. Ya, ini bahan-bahan soft touch gitu ya, masih oke lah. Jadi yang menopang tangan tuh empuk gitu banget. Oke, itu aja dari baris kedua. Sekarang kita lanjut ke driver seat, yuk, let's go. Silau sekali ya Matahari Mandalika. Kita dulu tetap gak ada kaca film soalnya. Anyway, ya ini dia bagian depannya. Dashboardnya nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau di sini kursi depannya itu dia semi bucket seat gitu ya. Sport seat gitu. Jadi lumayan lah buat nopang. Side supportnya oke nih. Ya, udah bahan kulit semua, sama seperti di belakang tadi, kombinasi warna burnt red dan juga warna hitam gitu. Nah, ini dia dashboardnya. Bahannya kayak seperti ala-ala kulit gitu ya. Tapi oke sih, solid nih. Tuh, ada soft touch-nya gitu ya. Dan di sini ini kisi-kisi AC-nya, tuh speaker grill ya, dan ada ambient lighting-nya nih, kayak gini animasinya. Ya, ini bahan kulit juga, dia warna kombinasi ya, ini merah, burnt red dan juga hitam. Kayak gini ada silver aksennya. Ini layar head unitnya, ukurannya 14,6 inch, lumayan gede ya. Ya oke lah, untuk resolusinya gitu lumayan bagus, dan untuk pengontrolan AC-nya itu semua dikontrol lewat sini. Jadi ini lumayan minim sih ya tombol fisiknya. Jadi hampir semua pengaturannya itu lewat layar di sini, termasuk pengontrolan untuk kendaraannya gitu. Nah, ini yang gue bilang nih, tadi ada kamera 540 ya. Lumayan bantu banget kalau di gang sempit atau pas parkir. Lalu lanjut lagi ke bawah, di sini ada
satu buah wireless charger, tombol fisik nih untuk matiin nyalain AC, auto untuk AC juga, defogger, dan ada buat hazard. 2 cup holder, tempat penyimpanan. Oke, lumayan dalam ya. Tuh, lumayan dalam. Ini bahannya enak ya, kulit gitu, jadi soft touch, enak buat armrest. Nah, lanjut lagi. Ini steering wheelnya, dia flat bottom, udah dibalut dengan leather. Nice ya, enak digenggam. Ini tombol untuk mengatur ADAS-nya. Ini ada adaptive cruise control ya, karena memang mobil ini udah dilengkapi dengan ADAS level 2. Lumayan lengkap ya, sebut saja adaptive cruise control. Jadi nggak cuma cruise control biasa, kalian bisa ngatur jarak dengan kendaraan di depan kalian gitu ya. Di sebelah kanan itu untuk ngatur entertainment ya, volume gitu-gitu. Pengaturan setirnya dia udah bisa, coba, oh ya udah bisa tilt dan teleskopik, jadi bisa lebih fleksibel gitu ngaturnya. Ya, dan kemudian juga di sini ada tombol start engine-nya, di sini gear lever atau shifternya di sebelah kanan sini. Ini untuk apa? Sen, lampu gitu-gitu ya. Berbeda dengan di bagian belakang tadi, door trimnya untuk di sisi driver dan juga passenger depan gitu ya. Itu dia bahannya soft touch di atas, ini soft touch juga gitu ya, kulit. Bagus ya, ini handle pintunya terasa solid sih semuanya. Nah, pengontrolan untuk ngatur duduknya, posisi mengemudinya itu dia bisa diatur secara elektrik. Tuh, udah lumayan lengkap, bisa maju mundur, recline, height adjuster. Untuk yang sisi driver aja, tapi memang sayangnya untuk yang sisi penumpang bagian depan dia masih manual aja pengaturannya. Instrumen clusternya nih, ukurannya 8,8 inch. Lumayan bagus ya, kalian bisa pantau speedometer. Terus kemudian sisa bensin, gila udah lama banget ya ngomong indikator bensin gitu ya. Terus fuel consumption juga. Ini buat buka tutup tadi ya, ada panoramic sunroof. Wow, lumayan. Ya, terus kemudian ini lucu vanity mirror-nya. Dia bahkan kayak ada tinted ya gitu. Ini apa? Oh, kacanya dan juga wah ini kalau gue bilang nih kayak kaca buat MUA nih. Makeup artist. Iya, dia ada shades-nya juga gitu yang bisa dibuka tutup secara elektrik. Nice. Kita tutup lagi. Gitu ya. Oke, gitu aja dari bagian interior di depan, bagian depan. Kita lanjut lagi bahas soal mesinnya. Let's go. Nah, ini dia mesinnya. Mesin bensin ICE, internal combustion engine. Gila, masih dipertahankan ya di sini. Malah comeback lagi gitu. Oh ya, bicara soal spesifikasi mesin, dia pakai mesin 1.5 liter turbocharged yang bisa menghasilkan tenaga itu sampai 174 PS dan torsinya itu di 290 Nm. Dan tenaga tersebut dialirkan ke roda depan, dia front wheel drive melalui sistem transmisi wet DCT. Ya, dual clutch transmission 7 speed. Gua jadi penasaran ya gimana rasanya berkendara bersama dengan si Geely Coure ini. Dan mumpung kita lagi ada di sirkuit Mandalika, kayaknya asik ya nyobain di sirkuit kali ya? Asik banget dong. Asik banget ya? Langsung aja. Kita udah jauh-jauh ke sini. Betul. Tapi nggak nyobain masuk ke sirkuit. Tapi aneh nggak sih mobil kayak gini masukin ke sirkuit? Kita langsung ya. OTW aja. OTW aja. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Geely Coure ya, bersama dengan instruktur kita hari ini. Dengan siapa? Hari Dharma. Hari Dharma, halo Pak. Siap. Mohon izin. Langsung berasa ya. Ini di city ya. Padahal belum digaspol ya, Pak. Ya lumayan. Lumayan Kalau nih. di rendahnya lumayan. Ntar coba. Ya. Oke, kita langsung kita kick down ya. Langsung turbonya kick in ya, 1500 cc turbonya. Wow. Kita udah di sirkuit Mandalika, guys. Belok lagi. Lagi, ini handlingnya sih oke dia. Ya. Lumayan loh, ini handlingnya untuk sebuah SUV compact ya, Pak ya? Iya. Oke. Mobilnya tinggi kan soalnya. Tinggi, betul. Ke gawang tuh. Gawang itu, oke. Ini seru banget ya. Naikin aja kerpnya ya. Sini Pak ya. Ke gawang terus. Gawang ya. terus, oke. Lanjut lagi. Wah. Ini Pertamina Corner nih dikenalnya. Wah, ini paling lumayan patah. Patah ya, Pak. Oke, ini jadi gimana nih? Rem. Rem. Ya, terus Pak, rem tambahin. Oh, tambahin. Tambahin.
Wah, seru banget nih. Ini mobil surprisingly seru. Enak loh ini. Rem sedikit. Rem sedikit, oke. Ya, belok, dalemin. Oke. Lurusin dulu Pak, lurusin dulu sedikit, lurusin rem lagi, baru belok. Oke, Patah oke. nih. Ya. Oke, sekarang kita mau tes akselerasi dari Geely Couray ini. Kalau dari klaimnya Geely sih di sekitar 7 detikan ya. Oke, kita udah masuk ke mode sport. Langsung aja Pak ya? Langsung. Langsung ya. 3, 2, 1, go. Go. Oke, ada lag sedikit situ. Ada traction. Udah 60, 80, 90, 100. Kenceng sih, ini kenceng sih nih mobil. Oke. Oke, jadi kita tadi udah jajal langsung nyobain mobil ini, Geely Couray di sirkuit Mandalika. Wow, dan surprisingly mobilnya itu enak loh. Tadi pas nikuk-nikuk gitu ya, pas di tikungan. Power mesinnya juga gokil ya, ini karena dia pakai mesin turbo gitu ya. Handlingnya sih lumayan nurut ya. Suspensinya juga oke. Kita sempat nyobain juga lewat di jalanan biasa dan suspensi itu kerasa enak sih, malah cenderung empuk gitu. Lumayan refine. Oke, thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita di OTW Indonesia dan juga follow sosial media kita di Instagram maupun juga di TikTok dan juga website kita di otwindonesia.com gitu ya. Sekali lagi thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit dari Mandalika. Stay tuned. Ini gimana? Komen dong di bawah. Menurut kalian gimana sih Geely Couray ini?